Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Triani, saya dari kelas 1F, dan ini merupakan video pembelajaran pada bab proses sosial dan sosialisasi, mata kuliah sosiologi dan antropologi. Baik, yang pertama yaitu pengertian sosialisasi. Pengertian sosialisasi yaitu proses seumur hidup yang melibatkan pembelajaran individu tentang norma dan nilai sosial, serta melibatkan keaktifan individu dalam bergabung dengan komunitas atau kelompok masyarakat. Ini melibatkan interaksi individu dengan lingkungannya dan bergabung dengan kelompok sosial yang berbeda sepanjang hidup mereka. Sosialisasi membantu membentuk identitas sosial individu dan memungkinkan mereka untuk beradaptasi dalam masyarakat dengan baik. Lalu yang berikutnya ada tujuan dan fungsi sosialisasi. Jadi tujuan utama dari sosialisasi itu adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat seperti bahasa, etika, dan keterampilan sosial. Yang kedua ada mengembangkan kemampuan individu untuk berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, sehingga mereka dapat berinteraksi dan berkolaborasi dalam masyarakat. Dan yang ketiga ada menanamkan nilai dan norma sosial kepada individu sehingga mereka dapat bertingkah laku sesuai dengan peraturan dan kepercayaan masyarakat tempat mereka tinggal. Dan ada satu lagi yaitu memahami individu tentang peranan dan status sosial mereka dalam masyarakat, sehingga mereka dapat memahami bagaimana mereka berkontribusi dan berinteraksi dalam kelompok sosial mereka. Dan berikutnya ada fungsi sosial. Jadi fungsi sosial ini sangat penting dalam masyarakat, dan beberapa fungsi utamanya adalah yang pertama ada membentuk pola perilaku dan kepribadian individu berdasarkan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Ini membantu individu untuk menjadi anggota yang berfungsi dalam masyarakat dengan mengikuti aturan dan norma yang berlaku. Yang kedua ada menjaga keteraturan hidup masyarakat dengan memastikan bahwa individu-individu memahami dan mematuhi nilai dan norma yang diajarkan. Ini juga berkontribusi pada stabilitas sosial dan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Dan yang ketiga ada menjaga integrasi kelompok dalam masyarakat dengan memastikan bahwa individu-individu dapat berinteraksi dan berkolaborasi dengan baik dalam kelompok-kelompok sosial yang berbeda. Hal ini menguatkan persatuan dan kohesi sosial dalam masyarakat. Yang berikutnya ada jenis sosialisasi. Jadi jenis sosialisasi itu terbagi menjadi dua, yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Dan sosialisasi primer ini adalah proses sosialisasi pertama yang dialami seorang pada masa kanak-kanak sambil belajar menjadi anggota masyarakat atau keluarga. Sosialisasi primer terjadi pada saat anak berusia 1-5 tahun atau sebelum masuk sekolah. Anak mulai mengenal anggota keluarga dan lingkungan rumah, dan lambat laun ia mulai menjauhkan diri dari anggota keluarga lainnya. Pada tahap ini, peran orang-orang terdekat anak sangatlah penting, karena anak hanya melakukan interaksi sosial yang terbatas. Warna kepribadian seorang anak sangat ditentukan oleh interaksi yang terjadi antara anak dengan anggota keluarga. Dan sosialisasi sekunder yaitu merupakan proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang mengenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Bentuknya adalah rehabilitasi dan desosialisasi. Selama rehabilitasi, seseorang diberi identitas baru. Sedangkan dalam proses desosialisasi, masyarakat harus melalui masa kehilangan jati diri yang cukup lama. Dan terdapat agen sosial yaitu pihak yang melakukan atau melaksanakan sosialisasi. Ada 4 agen utama dalam sosial, yaitu keluarga atau kinship, yaitu seperti ayah, ibu, saudara kandung, dan saudara angkat yang belum menikah dan tinggal serumah. Pada saat yang sama, dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan luas, agen sosialisasi semakin banyak. Selain anggota keluarga inti, beberapa keluarga juga dapat tinggal dalam satu rumah, termasuk kakek, nenek, dan paman. Pada masyarakat perkotaan yang padat penduduknya, sosialisasi dilakukan oleh orang lain selain orang tua kandung anak.
Terkadang ada agen sosialisasi yang merupakan anggota kerabat sosiologisnya. Misalnya, bagi siswi, peran agen sosialisasi dalam sistem keluarga sejak awal sangatlah penting, karena anak sudah terintegrasi penuh dengan lingkungan keluarga, khususnya orang tua. Yang kedua ada teman pergaulan. Orang pertama kali membentuk persahabatan sosial atau sering disebut teman bermain ketika mereka bisa berpergian keluar rumah. Teman bermain pada awalnya dianggap sebagai kelompok rekreasional, namun mereka mungkin juga mempunyai pengaruh terhadap sosialisasi pasca keluarga. Pengaruh terbesar dari teman bermain terjadi pada masa remaja. Kelompok bermain mempunyai peranan yang lebih penting dalam bentuk kepribadian seseorang. Yang ketiga adalah lembaga pendidikan formal atau sekolah. Di lembaga pendidikan formal, seseorang belajar membaca, menulis, dan berhitung. Aspek lain yang dipertimbangkan antara lain norma-norma yang berkaitan dengan kemandirian, prestasi, universalitas, dan partikularitas. Di rumah, anak mengharapkan orang tuanya membantunya dalam berbagai tugas. Namun di sekolah, sebagian besar tugas sekolah harus dikerjakan oleh anak sendiri dan penuh tanggung jawab. Yang terakhir ada media massa. Kelompok media massa meliputi media cetak, yaitu surat kabar, majalah, tabloid, dan media elektronik seperti radio, televisi, video, bioskop. Pengaruh media sangat bergantung pada kualitas dan frekuensi pesan yang disampaikan. Yang berikutnya ada proses sosialisasi. Proses sosialisasi ini yang pertama ada internalisasi nilai-nilai, adalah proses di mana individu memahami, menerima, dan mengadopsi nilai-nilai dan norma sosial yang ada dalam masyarakat. Ini dimulai sejak awal kehidupan dan berlangsung sepanjang hidup individu. Yang kedua ada enkulturasi, yaitu proses di mana individu memperoleh nilai-nilai budaya dari lingkungannya dan mengintegrasikannya ke dalam perilaku sehari-hari mereka. Ini menciptakan kebiasaan dan pola perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang diterima. Yang ketiga ada pendewasaan diri, yaitu kombinasi dari internalisasi dan enkulturasi yang berkelanjutan sepanjang hidup individu. Ini mencerminkan bagaimana individu terus berkembang dan mengubah diri mereka sendiri seiring berjalannya waktu, menggabungkan nilai-nilai yang mereka pelajari dengan pengalaman hidup mereka. Yang berikutnya ada tahap sosialisasi, yaitu yang pertama ada tahap persiapan atau preparatory stage. Jadi pada tahap ini individu mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosial dan dirinya sendiri. Yang kedua ada tahap meniru atau play stage, jadi di mana individu meniru perilaku orang lain yang dianggap penting atau berperan. Yang ketiga ada tahap siap bertindak atau game stage, di mana individu memahami peran dan aturan sosial yang berlaku dalam kelompok atau masyarakat. Dan terakhir ada tahap penerimaan norma kolektif atau generalist order, yaitu tahap di mana individu menerima dan menginternalisasi norma, nilai, dan perilaku sosial yang berlaku secara umum. Jadi kesimpulannya yaitu sosialisasi adalah proses umur hidup di mana individu belajar nilai, norma, dan keterampilan sosial yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk membentuk identitas sosial individu, menjaga keteraturan sosial, dan memastikan integrasi kelompok dalam masyarakat. Ada 2 jenis sosialisasi utama, yaitu primer dan sekunder, dan 4 agen sosialisasi utama, yaitu keluarga, teman pergaulan, lembaga pendidikan, dan media massa. Proses sosialisasi melibatkan internalisasi nilai-nilai, enkulturasi, dan pendewasaan diri sepanjang hidup individu. Cukup sekian materi yang dapat saya paparkan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.